Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Diara Hasari dengan nomor induk mahasiswa 2101437. Saya berasal dari Prodi Manajemen Kelas B, Institut Manajemen Wiyata Indonesia. Dibuatnya video ini adalah tidak lain untuk memenuhi tugas mata kuliah Business Environment dengan dosen pengampu Bapak Cek Gunawan, SEMM. Selamat menyaksikan! Apa itu lingkungan bisnis? Lingkungan bisnis adalah nilai keseluruhan dari individu, institusi maupun kekuatan lain yang berasal dari luar kontrol perusahaan. Selanjutnya, komponen-komponen lingkungan bisnis. Menurut sebagian pakar ekonomi, lingkungan bisnis dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu lingkungan internal dan eksternal. Lingkungan internal dipengaruhi oleh yang pertama ada tenaga kerja. Manusia tidak hanya berperan sebagai tenaga kerja, namun berperan juga sebagai konsumen dari produk perusahaan. Yang kedua yaitu modal, sejumlah uang yang digunakan untuk membeli barang atau bahan untuk membuat suatu produk. Yang ketiga ada material. Material sangat berpengaruh sekali terhadap kelancaran produksi, sebab merupakan faktor utama dalam proses produksi. Yang keempat ada peralatan produksi, meliputi peralatan atau perlengkapan yang menunjang faktor produksi sebuah perusahaan. Yang kelima ada cara kerja, merupakan suatu pelaksanaan kerja produktif, misalnya pengambilan keputusan, pemberian ide, yang bertujuan agar pengelolaan sumber daya ekonomi dapat berjalan lancar. Selanjutnya ada lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal terbagi lagi menjadi dua bagian, yaitu lingkungan mikro dan lingkungan makro. Faktor yang mempengaruhi lingkungan mikro. Yang pertama ada pemerintah. Pemerintah di sini berperan sebagai pihak yang mengendalikan, mengatur, dan mempengaruhi kebijakan sebuah organisasi. Yang kedua ada pemegang saham, berperan penting dalam keberlangsungan bisnis sebuah perusahaan. Selanjutnya ada kreditor, menjadi pihak yang mampu menjamin keberlangsungan sebuah bisnis pada perusahaan. Yang keempat yaitu pesaing, organisasi lain sejenis yang memperebutkan sumber daya terutama konsumen. Yang kelima yaitu publik, masyarakat adalah sebagai objek pemasaran bisnis pada sebuah perusahaan yang tentunya dapat menilai produk-produk yang dihasilkan. Selanjutnya ada distributor, berfungsi sebagai penghubung antara perusahaan, sebagai pihak produsen, dan masyarakat sebagai konsumen, yang membuat fungsinya sangat penting dalam keberlangsungan perusahaan. Ketujuh ada pemasok, merupakan organisasi yang menyiapkan sumber daya berupa bahan baku bagi organisasi lain. Yang terakhir ada konsumen, pihak yang menikmati barang maupun jasa yang diproduksi oleh sebuah perusahaan dan membayarnya sebagai timbal balik dalam kegiatan tersebut. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi lingkungan makro. Ada lingkungan ekonomi, lingkungan teknologi, lingkungan politik hukum, lingkungan sosial kultur, lingkungan global, dan yang terakhir ada lingkungan bisnis teknologi dan informasi. Selanjutnya, sikap pembisnis dalam menyikapi lingkungan bisnis yang semakin dinamis. Yang pertama yaitu pengamatan lingkungan. Meneliti lingkungan terhadap kejadian atau masalah penting yang mungkin dapat mempengaruhi suatu organisasi. Yang kedua, menerjemahkan faktor-faktor lingkungan. Manajer menentukan kejadian dan masalah lingkungan apa yang bermanfaat bagi organisasi. Dan yang terakhir yaitu menghadapi ancaman dan kesempatan. Setelah pengamatan dan menerjemahkannya sebagai ancaman dan kesempatan, maka manajer melakukan suatu peta keterkaitan, merangkum hubungan yang didasari antara faktor-faktor lingkungan dan kemungkinan tindakan pada suatu organisasi. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.